Inilah otak intelektual 9 naga, para penjahat perusak kedaulatan NKRI, pelaku perampas tanah rakyat, pencuci otak anak bangsa, APH dan PNS bersih NKRI. Karma PT Summarecon Tbk Bogor, uang setan dimakan iblis. Iming-iming ratusan nasabah dan para penanam modal sekarang korban tipu-tipu. Lapor APH minta uang dikembalikan utuh. Kabupaten Bogor, tanggal 20 Juli tahun 2024. Bagai pungguk yang merindukan bulan, pepatah ini layak disematkan oleh ribuan korban penipuan PT Summarecon Tbk Bogor. Alih-alih dapatkan untung segunung, nasib para nasabah, pengembang, konsumen dan penanam modal raib entah kemana. Sekarang sedang dalam audit KPK. Informasi A1 akurat yang dapat dipercayai dari wartawan dan masyarakat yang berkembang saat ini, warga korban, dan para korban pengembang, para penanam saham dan ratusan pekerja dari PT Summarecon Tbk mengatakan bahwa PT Summarecon Tbk Bogor saat ini mengalami kebangkrutan. Hingga ratusan pekerja hingga sudah beberapa bulan ini belum dibayarkan. Bagai sudah jatuh tertimpa tangga, inilah akhir dari kisah dari sang pendosa ialah PT Summarecon Tbk Bogor. Banyaknya warga 4 desa yang korban rampas tanah-tanahnya, kini muncul kembali masalah baru, dan sangat memalukan untuk PT Summarecon Tbk Bogor. Ratusan nasabah, pemegang saham pada PT Summarecon Tbk Bogor yang dulu kompak kini berbalik arah, meminta dan menuntut kepala pimpinan PT Summarecon Tbk Bogor agar uang-uang penanam sahamnya dikembalikan secara utuh. Ketika semua pemegang saham, konsumen telah mengetahui bahwa tanah-tanah yang dibeli dari PT Summarecon Tbk adalah tanah yang secara fakta sah, tanah tersebut masih milik warga petani penggarap di 4 desa. Tanah-tanah warga yang diklaim PT Summarecon Tbk membeli kepada preman-preman tanpa membeli kepada pemiliknya langsung, oknum penggarap berdasi, sekaligus oknum APH yang menjadi preman, yang kerjasama dengan para mafia-mafia tanah 9 naga, melalui anak-anak PT. Seperti PT KAA Abal-Abal, PT MCI, PT KJA Golf dan PT Imora Motor Honda milik Muljadi Budiman tokoh 9 naga. Dan seluruh warga pemilik sah tanah kini menuntut hak sah atas tanah-tanahnya. Warga meminta secepatnya tanah-tanahnya dikembalikan atau diselesaikan secara hukum yang berlaku di NKRI. Karena saat ini PT Summarecon Tbk tidak ada itikat baik, bahkan mereka semua telah merusak kedaulatan NKRI. Dan itu sudah dibentuk dari dulu, agar tanah-tanah rakyat Indonesia bisa dengan mudah dilecehkan, dan secepatnya PT Summarecon Tbk menyelesaikan kepada seluruh warga pemilik tanah di 4 desa tanpa harus mengeluarkan alibi-alibi saja. Karena secara faktanya tanah-tanah warga tersebut, setelah para penanam saham mengeceknya, dari kantor ATR BPN Korwil Bandung hingga kepada kantor ATR BPN Pusat yang menyatakan bahwa tanah-tanah warga adalah masih sebagai pemilik sahnya adalah warga asli. Tanah-tanah tersebut oleh warga belum pernah dijual belikan atau pemilik sah tanah belum pernah mendapatkan ganti rugi oleh siapapun. Seperti salah satunya tanah seluas 116 hektar milik Jimmy Mamesah di Gunung Gelis, yang masih sah milik Bapak Niko F. Mamesah dan tanah seluas 65 hektar di Golf milik almarhum Bapak Niko F. Mamesah, terdiri dari 12 sertifikat, dan 8 sertifikat sekarang ada di PT Summarecon Tbk oleh oknum mafia hukum pengacara Rudi Yahya Koprol Bambu Biadab, dan tanah tersebut sekarang telah diberikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris. Dan tanah seluas kurang lebih 200 hektar milik warga setempat. Dan jika ada dari PT Summarecon Tbk Bogor ada sertifikat, itu palsu, plus buatan oknum-oknum. Status kejelasan tanah-tanah di PT Summarecon Tbk Bogor ini membangun rumah-rumah mewah di atas tanah-tanah milik warga penggarap 4 desa, karena PT Summarecon Tbk Bogor hanya punya tanah 15-20%, dan mengenai surat-suratnya tersebut PT Summarecon Tbk Bogor adalah aspal asli tapi palsu hasil kerjasama melobi-lobi oknum Pemda dan oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor dan juga dibantu oknum elit politik. Register hanya ada di kantor ATR BPN Kabupaten Bogor, tidak ada di pusat. Karena hal ini sudah berlangsung selama puluhan tahun. Ketika warga di 4 desa, serta para nasabah,
para pemegang saham, yang mempertanyakan bagaimana bisa PT yang dikenal dengan PT besar, PT raksasa tapi faktanya hanya PT bermodal dengkul, melakukan segala cara untuk meraup keuntungan semata. PT yang selalu melakukan pembohongan publik, hanya menyatakan alibi-alibi saja kepada semua korbannya. PT Sumarekon Tbk Bogor melindungi diri dari jerat hukum dengan terus melakukan dusta, ucap salah satu korban. Dan mantan Kepala ATR BPN Kabupaten Bogor diduga terlibat pasal 378 dalam pembuatan sertifikat tanah milik Sofyan Jim Mamesah beserta beberapa warga. Hal ini fakta terjadi di tahun 2022 yang lalu, di mana Bapak Sofyan Jim Mamesah dan warga bertemu dengan mantan Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor dalam rangka pengurusan dokumen sertifikat tanah. Namun yang terjadi hanya janji manis, yang hingga saat ini belum terrealisasi terbukti. Pada saat diadakan pertemuan antara mantan Kepala BPN, beserta Bapak Sofyan Jim Mamesah dan warga mantan Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor bukanlah membahas masalah warga namun malah membahas permasalahan pribadinya yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat. Seakan terbukti bahwa ada peran yang diskenario oleh mafia tanah. Karena keterlibatan itulah hingga beberapa mantan Kakan hanya melakukan lip service saja kepada warga dan Jimmy Mamesah dan beberapa mantan Kakan yang dicurigai terlibat komplotan mafia tanah wajib diperiksa APH. Info A1 dari lapangan beberapa hari terakhir, tim pelaksana lapangan Kemenko Polhukam mendatangi kantor Desa Gunung Gelis, Bogor, dalam upaya mendapatkan serta mengorek informasi yang jelas atas ditemukannya bukti penggunaan rekomendasi Kemenko Polhukam nomor B2267/DN00 tanggal 1 Juli tahun 2023 yang telah dirubah maksud dan isinya. Dan diduga pemalsuan isi butir rekomendasi tersebut, itu dilakukan oleh tim pengacara dari PT KAA yang melibatkan peranan dari Oknum RT, RW dan Oknum Kades Gunung Gelis, dengan alasan bentuk loyalitas dan dukungan Kades Gunung Gelis 100% kepada PT KAA, yang dahulu Kades Rudi Bebek bekerja sebagai security di sana, sebelum ada kontrak politik menjadi Kades Gunung Gelis. Dengan upaya dijadikannya menjadi Kades adalah untuk kepentingan dan keuntungan dari PT KAA. Mereka yang sedang berusaha menguasai tanah milik Jimmy Mamesah seluas 70 hektar di Desa Gunung Gelis secara tidak sah, mereka menggunakan berbagai cara dan akal bulus untuk menguasai dan memiliki tanpa harus membelinya. Penggunaan rekomendasi Kemenko Polhukam palsu karena isinya telah direkayasa, diduga PT Sumarekon Tbk Bogor juga terlibat, jelas merupakan bukti pelanggaran hukum pidana pasal 378 penipuan, khususnya pasal 263 KUHP dan Undang-Undang 1/2023 pasal 391 yang mengatur pasal pemalsuan atas dokumen negara di NKRI. Dan banyak tanah-tanah negara yang juga oleh PT Sumarekon Tbk Bogor yang diserobot. Dan jika ada aparat yang membela PT Sumarekon Tbk itu adalah aparat yang masuk angin jadi keparat, pejabat masuk angin yang jadi penjahat, kedok kejahatan PT Sumarekon Tbk Bogor sudah terendus oleh masyarakat dari dahulu. Keterlibatan oknum-oknum aparat dalam melakukan tindak kejahatan bergaya terorisme, menghalalkan beragam cara demi menutupi gerak dan aktivitas para komunis teroris tanah, para mafia hukum, mafia tanah. Orang-orang tersebut adalah perusak kedaulatan NKRI dan merekalah yang telah merusak tanah rakyat Indonesia. Penggunaan atas bukti rekomendasi Kemenko Polhukam yang dipalsukan oleh Oknum PN Cibinong bekerja sama dengan pengacara PT KAA, membuat putusan PN Cibinong yang memberi putusan hak atas penguasaan tanah kepada PT KAA menjadi tidak sah secara hukum, itu cacat hukum dan tidak dapat diberlakukan. Info di lapangan mengatakan tim kepresidenan dari Bapak Prabowo pada beberapa hari ini, mengadakan tinjauan langsung ke lokasi tanah Gunung Gelis milik Bapak Sofyan Jim Mamesah 70 hektar. Dan Ketua Koordinator dari tim 08 menyatakan, apabila masih ada mafia tanah, atau preman-preman bayaran yang membuat onar di lokasi ini, maka segera tim 08 akan bertindak tegas. Beliau mengatakan jangan ada lagi perusuh di mana saja berada. Kami akan tangkap semuanya hingga ke akar-akarnya.
Jangan ada lagi oknum pelaku yang berkeliaran terlebih di lokasi 4 desa yaitu Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis. Sehubungan hal tersebut, Jimmy Mamesah selaku pemilik sah tanah seluas 70 hektar di Gunung Gelis itu sangat mendukung atas penindakan hukum yang tegas dan meminta agar semua oknum yang terlibat dibongkar seterang-terangnya dan untuk semua pelaku yang terlibat harus mendapatkan hukuman setimpal. Menurutnya, ini sudah terlalu lama pembiaran terhadap perilaku premanisme dan terorisme tanah yang terjadi di Desa Gunung Gelis dan sekitarnya. Mereka semua oknum jadi leluasa karena mendapatkan dukungan oleh oknum-oknum di pemerintahan dan perusahaan pengembang besar PT Summarecon Agung Tbk melalui kaki tangannya PT KAAA Abal-Abal. Jelas tindakan tersebut adalah penentang kedaulatan NKRI dan wajib dihukum seberat-beratnya. Dan saya Sofyan Jim M bersama seluruh rakyat Indonesia khususnya warga 4 desa meminta kepada para APH bersih untuk secepatnya tegakkan hukum di NKRI, tanpa harus ada skenario atau alasan apapun. Di mana saat ini APH bersih di bawah tim 08 dan perintah langsung RI 1 sudah menegakkan keadilan kepada semua korban-korban, turun langsung ke lokasi hingga melakukan penangkapan kepada seluruh pelaku. Dan tegas kami menyatakan akan berangus dan lawan para kriminal, gebuk semua pelaku-pelaku, oknum-oknum yang berusaha memecah belah kami rakyat Indonesia dengan seluruh aparatur pemerintah di NKRI. Rakyat Indonesia harus bebas dari mafia tanah, mafia hukum. Tangkap dan hukum semua pelaku dengan hukuman paling berat, karena tindak kejahatan mereka telah berlangsung hingga puluhan tahun lamanya. Dan demi kepentingan rakyat Indonesia, saat ini kami seluruh warga korban 4 desa, pemilik sah tanah meminta kepada seluruh oknum ASN pemerintah Kabupaten Bogor yang terlibat dengan mafia-mafia untuk mengembalikan nama baik seluruh warga korban, atas tanah-tanah warga 4 desa yang telah mengeluarkan HPL sepihak, sedangkan warga selama ini belum pernah menerima ganti kerugian atas tanah-tanah miliknya sendiri, ucap Jimmy Mamesah. Para pelaku mafia tanah, mafia hukum seakan berlindung kepada para oknum berseragam pemerintahan dan juga banyaknya elit politik. Mereka berkolaborasi dengan Epic selama berpuluh-puluh tahun. Sehingga banyak rakyat yang menjadi korbannya tak mampu bisa berbuat apa-apa. Tetapi atas perjuangan dari seorang mantan wakil koordinator MKGR Jawa Barat, dan di tanggal 15 Juni tahun 2015 yang juga beliau sebagai narasumber, korban senasib dengan warga korban 4 desa yang terzolimi oleh para pelaku mafia tanah, mafia hukum, sebagai pemegang kunci kotak Pandora, korban yang melakukan perlawanan kepada kebiadaban 9 naga dan antek-anteknya. Dengan cara Sofyan Jim M memborbardir para pelaku dan oknum-oknum dengan berbagai publikasi pemberitaan. Beliau bekerja sama dengan para wartawan, mengungkap para pelaku, mengungkap peran dan dalang intelektual dari semua pelaku mafia. Pemberitaan dan publikasi yang dilakukan Bapak Sofyan Jim M dari 2021 melalui para insan media. Pengungkapan secara terus-menerus melalui media online, streaming, YouTube, internet hingga dimuat pada berbagai media cetak, dari koran-koran, majalah dan tabloid, dari lokal hingga internasional. Dan hasil dari perjuangan Bapak Sofyan Jim M tersebut seluruh penggarap warga korban 4 desa menyandangkan beliau sebagai pahlawan P4. Warga menyatakan bahwa pahlawan P4 itu pantas disandang Bapak Jimmy Mamesah karena dari perjuangan beliau, kini semua warga korban menjadi semangat, termotivasi, bangkit dan berjuang merebut kembali hak atas tanah-tanahnya. Pada saat upaya warga 4 desa berjuang merebut kembali hak sah atas tanah-tanah warga yang awalnya berputus asa, kini setelah berpuluh-puluh tahun berjuang ada tampak keberhasilan. Dari banyaknya warga korban yang menderita sakit stres, hingga ada yang sampai meninggal dunia akibat sakit berkepanjangan kini bisa terobati perlahan. Karena semua warga 4 desa meyakini bahwasanya akan muncul pelangi setelah badai. Info A1 yang akurat dan dapat dipercaya tentang isu-isu viral PT Summarecon Tbk saat ini ketar-ketir karena banyaknya nasabah-nasabah dan pengembang yang menuntut atas tanah yang dibeli dari PT Summarecon Tbk adalah tanah fiktif.
Fakta bahwa PT Summarecon Tbk bermain kongkal-kingkong dengan para pelaku mafia tanah, mafia hukum nyata adanya. Berdasarkan bukti kepemilikan tanah yang dibeli oleh para pengembang adalah tanah yang masih sah milik rakyat setempat. Tanah yang bersurat tapi tanah tersebut telah dijual oleh PT Summarecon Tbk Bogor. Dan setelah dilakukan investigasi oleh para konsumen, pengembang dan penanam saham hingga ke kantor ATR BPN Pusat memperjelas status tanah-tanah tersebut adalah masih sah milik warga bukan milik PT Summarecon Tbk Bogor. Seperti berita yang santer terdengar saat ini, para investor SMRA PT Summarecon Agung Tbk menjadi murka dan waspada lantaran pergerakan harga saham SMRA PT Summarecon Agung Tbk seminggu terakhir tergolong agak aneh. Per hari ini meroket menjadi Rp550 per lembar saham dari awal berkisar antara Rp490 sampai Rp500 dan sudah berlangsung selama sekitar 1-2 bulan terakhir. Jika tidak mau terjebak dan rugi besar, sebaiknya buyar investor wajib mewaspadai, adakah unsur gorengan di sini. Beberapa fakta negatif perihal SMRA yang wajib diketahui para buyar investor. Pertama, bahwa salah satu proyek milik SMRA yaitu proyek Summarecon Bogor dalam kondisi tidak baik, sangat tidak baik dan cenderung sudah mati suri. Hal ini pasti berdampak pada proyek SMRA lainnya, di kota berbeda. Penyebabnya adalah kebiasaan penggunaan mafia tanah oleh SMRA dalam pembebasan lahan untuk proyeknya, dan tidak bisa diatasi untuk di proyek Summarecon Bogor. Seiring dengan berjalannya waktu, permasalahan tanah ini mulai muncul ke permukaan. Saat ini, kasusnya sudah menjadi perhatian dan target dari aparat penegak hukum di NKRI. Selain itu, pemberitaan yang terus-menerus di berbagai media perihal kasus mafia tanah yang melibatkan SMRA, sudah pula menjadi perhatian khalayak luas khususnya warga masyarakat di Bogor dan umumnya di Jawa Barat hingga di tingkat nasional, internasional. Jelas ini penipuan saham ala SMRA PT Summarecon Agung Tbk. Analis-analis bayaran yang mengulas saham SMRA di beberapa media, jelas hanya untuk maksud dan tujuan ikut menutupi adanya permainan kotor dalam perdagangan saham SMRA yang dalam beberapa hari terakhir tiba-tiba melonjak tinggi. Kalau investor masyarakat jeli mengamati, sesungguhnya tampak jelas ada permainan menggoreng saham SMRA untuk meraup dana murni milik masyarakat sebanyak-banyaknya. Masyarakat terkecoh karena disuguhi ulasan seolah ada pergerakan positif dan naik pada saham SMRA. Padahal ini hanya hasil perbuatan akal-akalan segelintir pemilik saham mayoritas di SMRA, menggoreng saham SMRA untuk memancing dan menipu investor masyarakat, agar menanamkan dananya dengan membeli saham SMRA. Kondisi keuangan real dan sebenarnya terjadi di SMRA, justru kacau balau dan sangat tidak baik. Penyebabnya mulai dari proyek Summarecon Bogor yang nyaris bangkrut karena dokumen tanahnya bermasalah. Kemudian besaran belanja modal atau capex SMRA 2024 yang hanya 750 miliar tapi diprioritas untuk Bekasi dan Makassar. Ditambah beban hutang obligasi terdahulu yang akan jatuh tempo bulan Oktober tahun 2024 namun belum jelas sumber pembayarannya. Keanehan harga saham yang selama 2 bulan terakhir yang hanya berkisar antara Rp500 dan atau di bawahnya, tapi dalam 1 minggu terakhir melonjak menjadi Rp595. Semua kondisi real SMRA di atas, sungguh suatu kejanggalan apabila harga saham bisa naik tinggi. Selain itu persoalan aneh lainnya, bahwa jajaran direksi yang masing-masing berjalan sendiri alias otopilot tanpa ada arahan atau tidak bisa diarahkan oleh kepemimpinan direktur utamanya. Seharusnya kondisi real tidak ditutupi karena berarti menipu masyarakat yang terpancing membeli saham hasil gorengan, ada perbuatan pidana di dalamnya. Peran para pengawas di Bursa Efek Indonesia harus jeli kalau tidak ingin dikatakan ikut berkontribusi mendorong terjadinya gorengan saham SMRA. Informasi yang beredar luas, menyebabkan banyak konsumen perumahan yang telah membeli dan membayar ke PT Summarecon Tbk Bogor, menuntut pembatalan pembelian rumah dan meminta pengembalian dana yang sudah terlanjur masuk.
Tuntutan juga datang dari para kontraktor dan rekanan proyek yang tidak kunjung dibayar. Tuntutan paling keras juga datang dari warga masyarakat pemilik tanah yang tanahnya diambil paksa mafia tanah binaan SMRA. Warga masyarakat yang terzolimi ini sekarang kembali mematok lahan miliknya dan menanami dengan singkong dan pisang, walaupun diketahui berada di dalam area perumahan PT Summarecon Tbk Bogor. Dan menyangkut performa SMRA itu sendiri. Beberapa waktu terakhir ramai diperbincangkan di media ekonomi, silang pendapat di antara jajaran direksi SMRA, yang mengeluarkan statement berbeda, berjalan dan bersuara sendiri-sendiri, saking sikut dan lain-lain satu dengan lainnya. Ketidaksinkronan satu sama lain khususnya dalam ketidakpastian untuk mencari dana modal kerja dan investasi, untuk menambal program SMRA 2024. Mulai dari rencana IPO anak perusahaan yang tidak jelas, hutang jatuh tempo yang tidak jelas sumber dana pembayarannya, hingga besaran capex yang tergolong cukup aneh. Bagaimana mungkin sekelas SMRA memiliki dana capex 2024 hanya sebesar 750 miliar, khusus hanya untuk proyek Bekasi dan Makassar? Bagaimana dengan 6 proyek lainnya di Bandung, Serpong, Karawang, Jakarta, Bogor, dan Tangerang? Apakah kondisi ini membuat SMRA punya masa depan, sehingga layak mendapat kenaikan harga saham? Maka berhati-hatilah bagi para buyar dan investor yang akan masuk SMRA. Tiba-tiba saham melejit dalam seminggu terakhir, tapi bisa saja tiba-tiba anjlok dalam beberapa hari ke depan. Waspadalah, dengan penggorengan atau bisa-bisa Anda ikutan hangus tergoreng, ucap salah satu wartawan dari Persatuan Indonesia Bersatu. Dan dampak dari merosotnya saham dari PT Summarecon Tbk Bogor menyebabkan ratusan nasabah, penanam saham dan pengembang yang telah tertipu, dan menuntut uang-uang mereka dikembalikan utuh dari PT Summarecon Tbk Bogor, saat ini bersatu dan meminta kepada APH untuk mencabut semua reklame dan izin dari PT Summarecon Tbk. Karena hingga saat ini PT Summarecon Tbk Bogor tidak ada itikat baik dalam melakukan penyelesaian kepada semua korban. Mereka pimpinan PT Summarecon Tbk Bogor hanya mengeluarkan iming-iming, alibi saja, tidak ada itikat baik kepada kami, maka dengan ini kami seluruh korban PT Summarecon Tbk Bogor sepakat untuk bersatu meminta APH bertindak cepat melakukan tindakan hukum. Ungkap salah satu pengembang kepada wartawan. Bak judi online di awal nasabah dibuai keuntungan besar akan tetapi di ujung cerita semua nasabah terjebak akan tipuan manis PT Summarecon Tbk Bogor dan akhirnya semua nasabah tanpa sadar dibius kebohongan seperti kalah judi puluhan juta hingga miliaran rupiah tanpa ada kejelasan soal ujung akhirnya. Selain itu persoalan aneh lainnya, bahwa jajaran direksi yang masing-masing berjalan sendiri alias otopilot tanpa ada arahan atau tidak bisa diarahkan oleh kepemimpinan direktur utamanya. Seharusnya kondisi real tidak ditutupi karena berarti menipu masyarakat yang terpancing membeli saham hasil gorengan, ada perbuatan pidana di dalamnya. Peran para pengawas di Bursa Efek Indonesia harus jeli kalau tidak ingin dikatakan ikut berkontribusi mendorong terjadinya gorengan saham SMRA. Informasi yang beredar luas, menyebabkan banyak konsumen perumahan yang telah membeli dan membayar ke PT Summarecon Tbk Bogor, menuntut pembatalan pembelian rumah dan meminta pengembalian dana yang sudah terlanjur masuk. Tuntutan juga datang dari para kontraktor dan rekanan proyek yang tidak kunjung dibayar. Tuntutan paling keras juga datang dari warga masyarakat pemilik tanah yang tanahnya diambil paksa mafia tanah binaan SMRA. Warga masyarakat yang terzolimi ini, sekarang kembali mematok lahan miliknya dan menanami dengan singkong dan pisang, walaupun diketahui berada di dalam area perumahan PT Summarecon Tbk Bogor. Dan menyangkut performa SMRA itu sendiri. Beberapa waktu terakhir ramai diperbincangkan di media ekonomi, silang pendapat di antara jajaran direksi SMRA, yang mengeluarkan statement berbeda, berjalan dan bersuara sendiri-sendiri, saking sikut dan lain-lain satu dengan lainnya. Ketidaksinkronan satu sama lain khususnya dalam ketidakpastian untuk mencari dana modal kerja dan investasi, untuk menambal program SMRA 2024. Mulai dari rencana IPO anak perusahaan yang tidak jelas,
hutang jatuh tempo yang tidak jelas sumber dana pembayarannya, hingga besaran capex yang tergolong cukup aneh. Bagaimana mungkin sekelas SMRA memiliki dana capex 2024 hanya sebesar 750 miliar, khusus hanya untuk proyek Bekasi dan Makassar? Bagaimana dengan 6 proyek lainnya di Bandung, Serpong, Karawang, Jakarta, Bogor, dan Tangerang? Apakah kondisi ini membuat SMRA punya masa depan, sehingga layak mendapat kenaikan harga saham? Maka berhati-hatilah bagi para buyar dan investor yang akan masuk SMRA. Tiba-tiba saham melejit dalam seminggu terakhir, tapi bisa saja tiba-tiba anjlok dalam beberapa hari ke depan. Waspadalah, dengan penggorengan atau bisa-bisa Anda ikutan hangus tergoreng, ucap salah satu wartawan dari Persatuan Indonesia Bersatu. Dan dampak dari merosotnya saham dari PT Summarecon Tbk Bogor menyebabkan ratusan nasabah, penanam saham dan pengembang yang telah tertipu, dan menuntut uang-uang mereka dikembalikan utuh dari PT Summarecon Tbk Bogor, saat ini bersatu dan meminta kepada APH untuk mencabut semua reklame dan izin dari PT Summarecon Tbk. Karena hingga saat ini PT Summarecon Tbk Bogor tidak ada itikat baik dalam melakukan penyelesaian kepada semua korban. Mereka pimpinan PT Summarecon Tbk Bogor hanya mengeluarkan iming-iming, alibi saja, tidak ada itikat baik kepada kami, maka dengan ini kami seluruh korban PT Summarecon Tbk Bogor sepakat untuk bersatu meminta APH bertindak cepat melakukan tindakan hukum. Ungkap salah satu pengembang kepada wartawan. Bak judi online di awal nasabah dibuai keuntungan besar akan tetapi di ujung cerita semua nasabah terjebak akan tipuan manis PT Summarecon Tbk Bogor dan akhirnya semua nasabah tanpa sadar dibius kebohongan seperti kalah judi puluhan juta hingga miliaran rupiah tanpa ada kejelasan soal ujung akhirnya. Pola seperti komunis inilah yang dilakukan PT Summarecon Tbk Bogor. Mereka menebar tipu daya, menjerat para pengembang, nasabah dan para penanam saham dengan cara menjual tanah-tanah hasil rampas rakyat tanpa mereka memberikan ganti kerugiannya. PT bermodal dengkul, hasil tipu dijual untuk nipu kepada pembelinya. Pola ala-ala komunis, teroris tanah, mafia hukum, mafia tanah kini harus masuk ke dalam hotel Prodeo. Jangan berikan keluasan PT Summarecon Tbk Bogor yang ada 9 naga di dalamnya untuk berkembang biak. Merugikan rakyat Indonesia, mencuci otak dan mendoktrin para ASN untuk kerjasama hingga melakukan tindak kejahatan kepada rakyatnya sendiri. Keterlibatan para elit politik yang turut campur dengan 9 naga, menguasai hingga membuat keuntungan pribadi. 9 naga yang juga telah menciptakan para pejabat menjadi penjahat, para aparat menjadi keparat masuk angin. 9 naga lah biang onarnya yang juga telah menciptakan kerusuhan di masyarakat 4 desa, mereka memutarbalikkan fakta, hingga merusak kedaulatan NKRI. Gebuk, 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 para pelaku-pelaku mafia tanah, mafia hukum di Indonesia, ucap wartawan Indonesia Bersatu. Dan saya Jimmy Mamesah serta warga masyarakat 4 desa mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN bersih, wartawan Indonesia Bersatu, wartawan bersih yang bukan abal-abal, tidak masuk angin, serta Ikatan Notaris se-Jawa Barat khususnya Bogor, para pemuka agama dan tokoh agama, kepada Tentara Nasional Indonesia dan Panglima TNI beserta anggota TNI bersih, Kapolri beserta anggota Polri bersih, Kemenko Polhukam, Kementerian ATR BPN RI, KPK, kepada Bapak Prabowo dan Gibran Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 dan ucapan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo atas support dan dukungan yang telah diberikan sepenuhnya kepada kami warga korban dan semoga niat serta upaya perjuangan kami menghapus kezoliman di muka bumi, khususnya Gunung Gelis ini dapat terwujud. Karena kami cinta NKRI dan semoga bumi pertiwi Indonesia tercinta damai alamnya sejahtera rakyatnya. Janganlah kita menjadi musuh pemerintah, karena pemerintah adalah tulang punggungnya rakyat Indonesia. Usir semua perusuh-perusuh dari NKRI, usir biang keonaran 9 naga dari Indonesia, jangan mau kita diadu domba oleh 9 naga. Karena 9 naga adalah penyebab semua kerusuhan di NKRI.
Dan 9 naga ada di dalam PT Sumarekon Tbk Bogor, bubarkan dan cabut izin dari PT Sumarekon Tbk Bogor. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan pembuat berita ini, salah besar, hubungi saya langsung karena saya berbicara ke wartawan ini sesuai dengan fakta serta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya dan semua data fakta serta bukti tindak kejahatan, nama-nama foto, gambar dan rekaman para pelaku lengkap ada pada saya. Dan saya Jimmy Mamesah akan terus berjuang merebut hak kami hingga darah penghabisan, dan saya akan terus membuat pemberitaan terkait pengungkapan para oknum pelaku, dan apabila ada yang terkait dengan berita yang saya buat ini, serta ingin mengetahui lebih jelasnya dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah dengan nomor WA 0823 1580 0800. Ungkap Jimmy Mamesah.